Shalom. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersembahyang kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami boleh bangun yang tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan aktes lain, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu, celikan mata rohani kami, sehingga rohani kami boleh dipuaskan oleh makanan rohani buat pagi hari ini, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 22. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Memang ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun yang selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Sedang melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heran mereka, dan mereka mengenal kedua sebagai pengikut Yesus, karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya, dan setelah mereka menyuruh rasul itu meninggalkan ruang sidang, beringlah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata pada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkanya. Tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, bila kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali tidak berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut orang banyak memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Kita masih perhatikan buktian yang kita mati, sebagaimana pada ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun selain di dalam Yesus, sebab di kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Kenapa firman Allah berkata keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang selain di dalam Yesus? Sebab Yesus berada dari surga. Yesus adalah dari surga. Dia turun ke dalam dunia, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, dan dia tahu jalan ke surga. Ada peribahasa kata, banyak jalan ke Roma, ya, tapi ada satu menuju surga. Yang tahu hanya Dia menuju surga. Maka ikutilah tapak kaki Dia, ikutilah jalan Dia, maka kita akan bisa sampai ke surga. Maka keselamatan hanya di dalam Dia. Kalau kita ikut yang salah, kita akan masuk surga. Kalau kita ikut yang salah, kita akan tersesat. Kalau kita ikut salah, kita akan masuk jalan yang buntu. Tapi Yesus, Dia tahu jalan yang tepat dan benar. Maka Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui Yesus. Jadi saudara tidak salah, yang tidak keliru. Kalau sore ini pagi hari mencari Yesus yang
demi keselamatan itu. Kalau keselamatan diberikan dibuat korban dijuta, berarti untuk makan itu dia sudah siapkan mas saudara pagi hari ini. Amin. Kebutuhan saudara hari ini dia sudah siap. Kebutuhan saudara yang berat dia pasti bukan jalan. Ingat 1 Korintus 13, percobaan kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Percobaan kamu alami percobaan biasa. Engkau dicobai, dia akan memberikan jalan. Sebab dia yang memegang kunci jalan. Amin. Dia yang membuka jalan. Sungguh saudara tidak salah. Cari Tuhan, utamakan Tuhan, adakan mesbah. Itu bagaimana dia juga tahu kebutuhan saudara. Terimalah dengan iman hari ini. Berkat sudah siap buat saudara. Amin. Benar Bapa di surga, hanya keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Jangan kami yang diselamatkan, segala kami belum mengenal Engkau, boleh diselamatkan. Jadikan kami juga berjalan manusia yang belum diselamatkan. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka bisa ke depan. Pelihara keluarganya, apa jadi kebutuhan yang cukup mereka, hikmat yang dari surga dan tugas yang tahu pendapnya. Berkati pandemi menjadi endemi, bahkan juga dan ekonomi kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.